awal-awal kami masuk kayak gitu kan banyak kebingungan, banyak nggak bisa kayak gitu. Saya juga dibantu untuk mengenali kehadiran Tuhan dan memaknai setiap pengalaman yang saya alami. Semua yang kuterima adalah rahmat. Halo, perkenalkan nama saya Suster Alexia, saya dari Keuskupan Tanjung Karang. Perkenalkan nama saya Suster Ambrosia dari Keuskupan Larantuka. Perkenalkan nama saya Suster Anastasia dari Keuskupan Agung Jakarta. Nama saya Suster Aryani, saya berasal dari Keuskupan Agung Palembang. Perkenalkan nama saya Suster Barbara, saya berasal dari Keuskupan Agung Palembang. Saya Suster Laura, saya berasal dari Paroki Santo Andreas Rasul Marga Agung, Keuskupan Tanjung Karang. Memaknai masa pembinaan, di sini saya memaknai bahwa masa pembinaan itu saya dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang utuh. Lalu dari saya yang awalnya sulit untuk melihat cinta Tuhan yang saya terima, di situ pelan-pelan saya mulai bisa menyadari bahwa kesetiaan dan kesabaran Tuhan menuntun dan menyertai panggilan saya khususnya. Selama berproses di masa pembinaan, saya mengalami betapa Tuhan yang begitu sabar dan setia menemani proses saya. Saya diajak untuk semakin terbuka menerima diri akan segala kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Yang awalnya saya adalah pribadi yang takut akan penolakan, akan kritikan dan penilaian orang lain. Namun dalam berproses lewat latihan yang diberikan kepada saya memaknai bahwa pengalaman ditolak, pengalaman dikritik dan pengalaman dinilai itulah yang menjadi kekuatan bagi saya, di mana Tuhan membentuk saya untuk semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa, tangguh, kuat, dan punya daya juang. Dari pengalaman itulah yang membuat saya akhirnya siap dan berani untuk menjalani tugas perutusan dimanapun dan kapanpun, karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai saya. Dalam menjalani proses pembinaan di rumah pembinaan, saya dibantu untuk semakin mengenali diri saya, mengenali sisi kuat, sisi lemah, juga talenta yang dianugerahkan kepada saya. Dulunya saya orang yang peragu, namun melalui latihan-latihan yang diberikan di rumah pembinaan, saya dibantu untuk semakin yakin dan mantap juga dengan diri saya, juga akan reaksi-reaksi negatif dari orang lain. Dan saya juga dibantu untuk mengenali kehadiran Tuhan dan memaknai setiap pengalaman yang saya alami, maupun itu pengalaman yang menyedihkan maupun pengalaman yang membahagiakan. Dalam menjalani proses pembinaan, saya pun mengalami bahwa rahmat Tuhanlah yang memampukan dan selalu menyertai dalam setiap perjalanan panggilan saya. Saya mengalami Allah yang begitu setia dan sabar, meskipun saya kerap kali jatuh karena kerapuhan diri saya. Namun saya mengalami Allah yang senantiasa menerima dan mencintai saya apa adanya. Sehingga itu yang membuat saya yakin dan percaya akan tugas perutusan nanti dimanapun saya akan diutus. Pengalaman itu yang menguatkan saya dan meyakinkan saya apapun nanti tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya. Rumah pembinaan berasal dari kata dasar bina. Selama 4 tahun saya berproses di rumah pembinaan untuk dibina. Semua saya awali dari nol. Belajar makan, belajar jalan, berpakaian, sampai belajar yang namanya hidup sebagai seorang religius. Ya hening, berdoa, kontemplasi, refleksi, hidup bersama, melayani, dan sampai belajar menghayati kaul dan menghidupi karisma visi misi kongregasi kecil-kecilan. Dan semua itu saya jalani dengan dinamika yang tidak mudah dan jatuh bangun. Tapi satu hal yang penting adalah di rumah ini saya dibantu untuk merasakan dan mengalami bahwa saya dicintai tanpa syarat oleh Tuhan. Bagaimana saya dipanggil dengan keseluruhan diri saya, baik masa lalu saya, kedosaan, kerapuhan, dan kelebihan saya. Dan Tuhan yang memanggil saya itu setia. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa sampai kapanpun dan ke depan Tuhan akan selalu bersama saya dan menemani saya dalam perjalanan panggilan saya.
selama menjalani masa pembinaan, saya mengalami betapa Tuhan yang begitu mencintai saya. Kendati saya banyak kerapuhan, saya banyak kelemahan, namun bagaimana Tuhan sendiri, saya diajak untuk melihat Tuhan yang begitu mencintai saya apa adanya. Dalam proses juga saya dilatih untuk semakin belajar menerima kelemahan saya, menerima keterpurukan saya, menerima kerapuhan diri saya yang selama ini saya tolak. Dan pada akhirnya itulah yang memberanikan saya untuk siap diutus nantinya. Saya mengawali sharing saya dengan sebuah judul, "Semua yang kuterima adalah rahmat." Saya selama menjalani proses pembinaan, saya dibina atas dasar cinta Tuhan. Dulu, saya adalah orang yang sangat tidak percaya diri. Saya tidak mengenal siapa diri saya, apa kekuatan dan kelemahan saya. Tapi karena saya dibina atas dasar cinta Tuhan dan karena rahmat-Nya, saya dimampukan untuk mengenal diri saya, mengenal apa kekuatan dan kelemahan yang saya miliki. Dan yang terpenting bagi saya mengenal bahwa saya adalah pribadi yang berharga untuk Dia yang memanggil saya. Tuhan yang mencintai saya tanpa syarat itulah yang memberanikan saya untuk akhirnya memilih melanjutkan proses saya selanjutnya. Saya belajar dari Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku, Tuhan." Enggak ada nih, suster. Enggak ada nih. Menurut saya, bila memilih dan melihat diri saya lebih tertariknya kepada karya sosial, khususnya di anak asrama. di bagian asrama, Berdinamika dengan anak asrama, mendengarkan mereka, menjadi teman mereka. bagi saya di bagian asrama adalah berjumpa dengan kaum muda, itu adalah pengalaman yang sungguh seru dan menyenangkan. Kalau dari saya sendiri, saya memilih di pendidikan, Ustaz. Wah, banyak sekali. Dari dulu sebenarnya ingin di kesehatan. Kalau kata para suster dan saya menemukan sendiri bahwa saya lebih punya passionnya di sosial, untuk bertemu dengan orang, untuk menyapa-nyapa orang di sosial pastoral. Saya juga ada hati untuk anak-anak juga dengan mereka, sehingga itu yang membuat saya yakin saya ada hati di sana, suster. Gitu. Ada dua. Yang pertama itu karya kesehatan. Karena memang sejak kecil saya mempunyai cita-cita sebagai seorang tenaga kesehatan, dan itu kerinduan saya. Tapi yang kedua adalah berkecimpung di dunia pendidikan bersama dengan anak-anak. Karena di situ saya ingin untuk melayani yang tidak mampu, menjadi teman bagi mereka yang saat itu tidak berdaya. Kira-kira, aduh, nggak tahu itu. Tergantung kongregasi memberi di mana. kalau di Pubaba nggak mungkin karena itu rumah saya. Tapi kalau untuk memilih, mungkin ya di Sumatera atau di Jogja. Ya, saya bisa berkarya di asrama Lubuk Linggau. Komunitas Binspir ya. Ya, balik lagi ke Magelang, ke komunitas tempat orientasi, atau ke Jakarta atau di Jogja juga nggak tahu karena kan banyak. Ya, Trenggono. Mencoba ke Lubuk Linggau. Masa krisis khususnya ketika di novis tahun pertama kayak gitu. Awal-awal kami masuk kayak gitu kan banyak kebingungan, banyak nggak bisa kayak gitu. Saya mengalami krisis karena ya saya merasa ya nggak bisa gitu, apa-apa nggak bisa, tempat-tempat baru kayak gitu, saya merasa ya bingung dengan semuanya. Namun di situ saya belajar untuk dari pengalaman krisis itu ya saya mengalami pergulatan untuk ya mundur kayak gitu, saya nggak bisa kayak gitu. Namun di situ pelan-pelan ya dengan ya bantuan dari kakaknya sendiri, khususnya ketika mengajari kami lewat pos-pos, lewat ya kehidupan sehari-hari, lalu dengan bimbingan Suster Hetty, ya Kak, saya dimampukan untuk melewati semua itu. Pengalaman sedih selama masa pembinaan, yaitu pengalaman ketika masa penundaan di postulan tahun kedua.
pengalaman itu saya merasa betapa saya ditinggalkan. Saya merasa sendiri, ditinggalkan teman-teman. Pengalaman itulah yang membuat saya awalnya sedih, awalnya saya kecewa, awalnya saya merasa bahwa saya gagal, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Namun dalam berproses bersama, saya merasakan bahwa Tuhan yang senantiasa setia, Tuhan yang memberi saya semangat untuk kembali bangkit, untuk berjuang. Hingga akhirnya saya pun juga tetap tekun, tetap setia menjalani proses saya hingga saat ini. Terima kasih. Sebenarnya sih nggak kepikiran sih di mana, cuman saya tertarik di Vietnam karena di sana juga ya dari budaya, dari ini itu ya ada kemiripan. Jadi mungkin ya bisa sedikit masuk. Sebenarnya bukan pengalaman konyol, tapi sekarang menjadi pengalaman konyol gitu. Setelah retret tahun kanonik, kami sempat bentrok antara novis 2 dan novis 1. Ya karena masih memulai yang baru, jadi harus beradaptasi gitu. Suatu hari kami ditegur dan saya sendiri gitu nggak terima lah ya, nggak diterima ditegur. Dan waktu itu saya bersama 2 orang teman saya itu menangis di lorong WC. Kami nangis bertiga meratapi pengalaman itu. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Dan kami benar-benar nangis bertiga sampai jam 1 pagi di sana nangis gitu kan, meratap. Dan ya sebelumnya waktu mengalami kejadian itu yaitu sebuah salib, sebuah penderitaan. Tapi ketika sekarang ini menjadi pengalaman yang konyol, kok bisa gitu kami bertiga di lorong WC malam-malam nangis bareng bertiga. Dan tapi ternyata dari pengalaman itulah saya sendiri dikuatkan bagaimana sebagai angkatan kami saling mendukung, kami saling melengkapi hingga akhirnya membantu kami untuk berproses, dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami berenam untuk proses kami selanjutnya. Pengalaman keluar dari zona nyaman ketika diminta untuk urgent. Saya secara pribadi itu tidak percaya diri dan memiliki kalau sudah tegang, sudah nervous itu akan tremor. Jadi tangannya gemeter sendiri, tanpa urgent main juga saya udah gemeter sendiri gitu. Namun di sini saya belajar, diberi kesempatan untuk mencoba terus dan pada akhirnya saya harus belajar untuk keluar dari diri saya untuk mencoba dan pada akhirnya rasa kecil, rasa tidak mampu, rasa minder itu juga pelan-pelan bisa diatasi, akhirnya bisa main urgent dengan baik gitu. Hai Bapak, Ibu, Kakak, Adik, saudara-saudari kami yang ada di rumah, para romo, para suster, dan teman-teman sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari kalian semua, dan kami masih mohon doa restu dari para romo, para suster, para bruder, Bapak dan Ibu dan keluarga kami semua untuk acara kami pada tanggal 15 Agustus dan proses kami selanjutnya. Terima kasih. Dah, sarang heo.